Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Mas Andi Mohikrar dengan NIM 2019 0610 271. Kemudian yang kedua, saya sendiri, Sadwa Jatinugraha, NIM 2019 0610 283. Dan yang terakhir teman saya, Ahmad Rizal, dengan NIM 2019 0610 286. Kami mendapatkan tema hukum minyak dan gas bumi. Pengerjaan PPT ini untuk memenuhi tugas dari hukum sumber daya alam. Dosennya Pak Nasrullah. Kami mengambil, karena dengan tema hukum minyak dan gas bumi, maka judul yang akan kami presentasi. Oh iya, ini sebelumnya saya mewakili dari kelompok 8 karena Mas Ikrar dan Ahmad Rizal sedang berhalangan. Kami mengambil judul pengaturan dan penegakan hukum terhadap penjual tanpa izin atau izin minyak dan gas bumi. Latar belakang. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu dari sumber daya alam non-renewable, strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua adalah prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi menurut pasal 2 PP nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu. Dan ini mengacu pada aspek hukum pengaturan minyak dan gas bumi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 2001 nomor 136 tambahan Lembaran Negara nomor 4152 adalah fase keempat sekaligus fase terakhir sampai saat ini dari perkembangan politik hukum minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertimbangan dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pertamina dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan konsideran menimbang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sehingga sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan, perubahan peraturan terhadap pertambangan minyak dan gas bumi diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan pelestarian lingkungan, dan mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional serta memberikan landasan hukum langkah-langkah pembaharuan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak
dan gas bumi. Kemudian berlanjut ke slide selanjutnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 juga mengubah peran Pertamina dari pembuat kebijakan, pengaturan dan pelaku usaha atau pemain menjadi pemain saja. Dalam data di bawah ini, tunjukkan paradigma UU Nomor 22 Tahun 2001. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan membentuk PP Migas berdasarkan peraturan pemerintah PP Nomor 42 Tahun 2002. PPH. Migas juga dibentuk berdasarkan PP Nomor 67 Tahun 2002. Melengkapi pembentukan kedua badan baru tersebut, Pertamina berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2003 juga telah diubah statusnya menjadi perusahaan Persero atau menjadi pemain saja. Menyangkut kegiatan pengaturan utama di bidang minyak dan gas bumi juga telah diatur oleh PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan hulu dan PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan hilir. Kemudian kita mengacu pada penegakan hukum bagi penjual yang tentunya tanpa izin. Ini pasal 25. Yang pertama, pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 berdasarkan A. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha. Kemudian yang B. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha. Kemudian yang C. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dan yang kedua, sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu pada badan usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan liquefied petroleum gas pada pasal 21 ayat 2, yaitu sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Teguran tertulis, B. Penghentian sementara kegiatan, kemudian yang C. Pencabutan izin usaha niaga minyak dan gas bumi. Kemudian ini juga ada penegakan hukum oleh pihak yang berwenang. Ini ada pasal 50. Yang pertama, selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kedua, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. A. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kemudian yang B. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kemudian yang C. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kemudian yang D. Menggeledah tempat dan atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kemudian yang E. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan menghentikan menggunakan peralatan yang diduga gunakan untuk melakukan tindak pidana. Kemudian F. Menyegel dan atau menyita alat kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti. Kemudian yang G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dan yang H.
menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Yang ketiga, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A tidak terdapat cukup bukti dan atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. Dan yang kelima, pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ini ada slide yang terakhir, ini ada daftar pustaka.